Di video kali ini, Ari ingin memperkenalkan mobil terbaru BYD dengan teknologi terbarunya juga, yaitu Dual Mode Teknologi yang disingkat GAS, gesit, andal, senyap, dan super irit. Diklaim mobil ini mampu menempuh jarak 65 km per liter. Nah, bayangkan aja tuh teman-teman, gimana nggak irit banget kan mobil ini. Untuk spesifikasinya kita bisa lihat di video berikut ini teman-teman. Yuk kita simak video berikut ini. Reliable, dimana kita bisa atur joknya di bagian drivernya 6 arah, sudah elektrik juga, dan setirnya ini tilt dan teleskopik. Jadi teman-teman bisa, ya intinya sama seperti Anda kalau udah pernah pakai BYD M6, ini benar-benar identik sekali dari ruang kabinnya, posisi duduk berkendara yang memang bagus ya untuk terahnya sebagai mobil MPV keluarga. Dan apa ubahan bagian interiornya dibandingkan BYD M6 yang electric vehicle yang BEV? Berbeda mungkin ya. Ketika Anda lebih terbiasa pakai yang transmisi manual di bagian tengah, harus pindah ke sini memang butuh adaptasi. Transmisi dipindah ke sini, ada beberapa penyimpanan yang dimanfaatkan BYD untuk kita naruh beberapa barang, dan juga ada di bagian depan ini yang selain bisa taruh barang juga bisa untuk fungsi dari wireless charger. Untuk di bagian panel meternya teman-teman, sekarang sudah full TFT digital, lebih banyak informasinya dan juga tentu lebih modern ya. Dari bensinnya kita bisa baca informasinya dengan cukup jelas. Dengan teknologi DM ini, BYD sebutnya DM, dual mode gitu ya. Kita udah jalan sejauh 127,5 km, dan juga ada series. Mesinnya akan bekerja untuk mengisi si baterai, untuk menggerakkan roda, tapi fungsi ataupun kerja mobilnya tetap digerakkan sepenuhnya oleh si motor listriknya. Dan ada juga paralel. Ketika paralel ini, mesin dan motornya bekerja bersamaan untuk kasih output ataupun tenaga yang juga berbeda. Tapi memang kita rasakan ketika mesinnya ini hidup, ini benar-benar seamless, nggak kerasa getaran, benar-benar senyap seperti lagi bawa mobil listrik ya. Ini juga terutama dibantu sama sistem transmisinya yang pakai single reduction gear, dimana memang nggak ada perpindahan gigi sama sekali. Jadi benar-benar kayak bawa mobil listrik. Untuk akselerasi, deselerasi memang nggak ada perbedaan ataupun perpindahan gigi gitu ya. Jadi untuk milih sistem hybrid ataupun EV-nya ini bisa kita atur di bagian tombol shortcut di bagian tengah sini. Ini ada bacaan EV, ada bacaan HEV. Kita bisa atur di sini ataupun kita bisa atur di layar head unitnya. Kita bisa pilih mau yang EV first dulu atau mesin dulu. Tapi secara keseluruhan sistem hybridnya ataupun EV-nya ini switching secara intelijen. Jadi benar-benar disesuaikan dengan sisa baterai, gaya berkendara, dan juga bagaimana kita menginjak pedal akseleratornya. Dan nanti kita akan tes secara full to full untuk melihat gap antara average di MID dan juga di secara manual dengan metode full to full. Ya, ngomongin handling sebenarnya masih sama baiknya seperti BYD M6 yang sebelumnya, karena memang masih ada penempatan komponen baterai di bagian lantai mobil ini gitu ya. Ini ngebuat memang ketika ada baterai ini sedikit agak jongkok untuk duduknya, tapi masih dalam batas yang cukup wajar ya untuk sebuah mobil yang memang ada rangkaian elektrifikasi, apalagi PHEV ini tentu ada komponen baterai yang lebih besar. Tapi efeknya adalah bikin handlingnya kerasa lebih presisi, lalu juga enggak yang mantul-mantul banget. Sekarang kita ngomongin kekurangan dari BYD M6 DM ini ya. Ini ada beberapa catatan. Pertama, tadi memang adalah posisi duduknya masih agak sedikit lebih tinggi gitu ya. Termasuk juga untuk pengaturan recliningnya. Jadi benar-benar nggak bisa diatur sudut terbangnya. Meski memang sudut terbangnya udah cukup oke sih ya. Tapi kan kalau misalkan bisa lebih ada pengaturan, ini bisa lebih fleksibel untuk duduk di bagian baris tengah dari BYD M6 ini. Oh ya, ada juga kekurangan yang mungkin ini belum diimprove sama BYD ya. Tuas remnya ini masih sama seperti di BYD M6 yang EV, di mana posisinya memang sedikit agak tinggi. Walaupun memang nggak setinggi seperti di BYD M6 yang EV ya, ini masih cukup oke. Walaupun memang agak pegel mungkin untuk perjalanan stop and go gitu ya. Dan sekarang juga ada footrest-nya di sebelah kiri. Kalau teman-teman ingat BYD M6 yang terdahulu, yang pertama kita coba, justru footrest-nya tuh masih ada di bagian tempat duduk si penumpang depan gitu ya. Itu belum dipindahin, tapi sekarang udah dipindahin, jadi bisa lebih enak enjoy untuk driving dengan mobil ini. Iya, jadi sama sekali nggak ada spesifikasi yang dikasih tahu sama BYD soal mesin dan juga motornya. Hanya memberikan informasi soal mesin publikasinya di 1500 cc NA, lalu juga motor penggerak roda depan, baterai sudah pakai bed baterai khusus untuk hybrid PHEV. Selebihnya belum ada karena memang nanti akan ada beberapa rangkaian acara yang akan dilakukan sama BYD ya
terutama di pengenalan, lalu juga nanti mungkin informasi dari harga untuk mobil ini. Ya kemungkinan akan dikasih tahu nanti mungkin ya di pameran Gias 2026 nanti. Sekarang kita mau isi bensin, kita ingin cari tahu seberapa irit menggunakan metode full to full. Dengan berkendara sejauh 150 km menggunakan full EV terus, non-stop, ini membuktikan bahwa teknologi PHEV, motor listrik, serta baterai dari mobil ini memang benar-benar menawarkan efisiensi dan juga kefleksibelan yang memang ada di mobil PHEV ini. Setelah diisi bensin hingga bibir tangki, untuk berkendara sejauh 151 km hanya membutuhkan 0,26 liter bensin saja atau mengeluarkan uang Rp3.196. Hasil ini belum bisa dibilang sebagai hasil mutlak atau pasti soal konsumsi BBM dari BYD M6 DM PHEV ini. Ya, sekali lagi, dalam pengujian atau acara yang dibuat oleh BYD Indonesia kali ini bersifat tantangan efisiensi. Kecepatan tidak dipacu tinggi, berkendara sangat eco-driving, dan sistem EV-nya mayoritas paling banyak bekerja atau belum mengandalkan kinerja HEV-nya. Tapi bagaimana menurut kalian soal BYD M6 DM PHEV ini? Coba sampaikan di kolom komentar dan sampai jumpa di video berikutnya.